Dime tu verdad, baby, dime qué estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime qué puedes hacer. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kami dari kelompok AYOT Batamindo ingin mempresentasikan studi literatur tentang proyek PBL kami Sistem Smart Trustbin berbasis IoT dalam mata kuliah statistika. Dan judul yang kami angkat itu Sistem Smart Trustbin berbasis IoT Internet of Things menggunakan Arduino Uno. Studi kasus yang dalam proyek PBL kami, dalam era modern ini, kota-kota di seluruh dunia beralih ke konsep smart city atau kota cerdas, di mana teknologi informasi dan komunikasi diterapkan secara inovatif, efektif, dan efisiensi untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Di Indonesia, salah satu kota yang menuju ke arah smart city adalah kota Batam. Namun meskipun terdapat berbagai inovasi teknologi, kesalahan pengelolaan sampah di kota Batam masih belum sepenuhnya teratasi. Sampah yang berserakan, pemilahan yang tidak tepat, dan sampai proses pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir. Untuk mengatasi masalah tersebut, tim proyek PBL kami mengembangkan solusi berupa Smart Trash Bin berbasis IoT Internet of Things. Tempat sampah pintar ini dirancang untuk memudahkan pemilahan sampah secara otomatis dari sumbernya dan dapat mempermudah petugas dalam pengangkutan sampah dan mendukung proses daur ulang di TPA. Dan instrumen studi literatur akan dibacakan proyek A, proyek B, proyek C. Proyek A akan dibacakan ke Aisyah. Instrumen studi literatur untuk proyek A dengan judul e-recycle dengan CEO founder yaitu Rizky Fauzi, tahun publikasi yaitu tahun 2020 dengan link sumber berikut ini. Tujuan utama dari aplikasi atau software ini yaitu untuk memudahkan pengelolaan sampah daur ulang, meningkatkan kesadaran akan pentingnya daur ulang dan membangun ekosistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Lalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi sirkular. Yang terakhir yaitu menciptakan nilai ekonomi dari sampah. Tujuan aplikasi yaitu aplikasi e-recycle bertujuan untuk umum. E-recycle berfokus untuk masyarakat terpencil seperti pedesaan, rumah-rumah kecil, dan perkantoran. Cara aplikasi bekerja. Yang pertama, pengguna diwajibkan registrasi akun pada aplikasi Mau Sampah. Pengguna bertugas untuk memilah jenis sampah untuk diangkut oleh petugas. Setelah melakukan pemilahan dan siap untuk diangkut sampah, maka pengguna perlu untuk menjadwalkan penjemputan sampah melalui fitur yang ada di aplikasi. Setelah melakukan penjadwalan, maka petugas akan mengambil sampah dari pengguna. Setelah itu, pengguna menerima uang sesuai jenis dan berat sampah dari petugas. Untuk proyek B akan dijelaskan oleh Baresto. Proyek B, judul proyek adalah Perancangan Sistem Tempat Sampah Pintar dengan Sensor HCRS F04 berbasis Arduino F3. CEO foundernya itu Anus Suryanto, tahun dipublikasikannya tahun 2019. Link sumbernya bisa diklik di dokumen ini. Terus tujuan utama dari aplikasi atau software adalah dibuatnya proyek ini untuk perhatian masyarakat khususnya daerah Tambun Selatan agar membuang sampah pada tempatnya. Manfaat lainnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan dengan membuang sampah pada tempatnya.
Tujuan aplikasi. Proyek ini bertujuan luas untuk menyadarkan masyarakat pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan memudahkan memilah sampah secara otomatis. C. Cara kerja aplikasi. Warga atau masyarakat membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Lalu tempat sampah tersebut akan memilah sampah berdasarkan kategori yang telah diprogram di dalamnya. Yang proyek C ini akan dijelaskan oleh Sevia. Baik, yang proyek C itu dengan judul proyek Rekosistem, CEO foundernya Ernest Lehman, tahun publikasinya tahun 2021, dan link sumbernya bisa ditekan di berikut ini. Tujuan dan fungsinya pertama adalah tujuan utama dari aplikasi atau software, yaitu mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik, meningkatkan kesadaran lingkungan, menyediakan fasilitas untuk mendaur ulang, mengurangi dampak lingkungan dari sampah. Selanjutnya, memudahkan akses untuk pengelolaan sampah. B. Tujuan aplikasi. Aplikasi Rekosistem ini bertujuan untuk umum. Rekosistem berfokus pada rumah-rumah kecil, perkantoran. Dalam aplikasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan rantai nilai sampah. C. Cara aplikasi bekerja, yaitu pertama, pengguna diwajibkan untuk mendaftar akun pada aplikasi Rekosistem. Kemudian, pengguna memilih jenis sampah yang akan mereka miliki untuk didaur ulang, serta aplikasi memiliki fitur panduan daur ulang untuk pengguna. Lalu, setelah pengguna mengetahui daur ulang sampah, maka pengguna menjadwalkan penjemputan dan alamat lokasi pengguna. Setelah itu, pengguna mengangkat jenis sampah yang dijual pengguna ke Rekosistem. Lalu pengguna mendapatkan poin yang akan dikirimkan ke akun pengguna sesuai dengan jenis sampah dan beratnya sampah. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Mayang. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi setelah melakukan studi literatur ini, bagaimana Smart Dustbin berbasis IoT atau Internet of Things yang akan dibangun nanti, pengguna atau user dapat melakukan apa saja pada tempat sampah pintar. Untuk pengguna atau user yang pertama, tim PBL menganalisis data sampah serta merancang tempat pemilihan sampah, mengembangkan model volume sampah, dan mengevaluasi penerapan tempat sampah pintar ke masyarakat. Pengguna atau user yang kedua dalam masyarakat membuang sampah sesuai jenis, organik atau non-organik, melihat kapasitas tempat sampah, dan mendapatkan informasi tentang pengelolaan sampah. Pengguna atau user yang ketiga, petugas pengelolaan sampah, mengambil data volume sampah, memantau kondisi sampah secara real-time, mengatur jadwal pengangkut sampah, serta memudahkan dalam pembuangan pada tempat sampah akhir atau TPA. Selanjutnya adalah fitur aplikasi tempat sampah pintar yang akan dijelaskan oleh Bang Fikra. Oke, selanjutnya adalah fitur yang pertama itu notifikasi sampah penuh. Fitur ini bertujuan untuk memberikan pemberitahuan jika sampah sudah penuh. Fitur yang kedua, peringatan sampah yang tidak sesuai jenisnya. Fitur ini bertujuan untuk memberitahukan pengguna jika pengguna salah dalam membuang jenis sampah. Fitur yang ketiga, notifikasi beratnya sampah. Fitur ini memberikan notifikasi jika beratnya sampah melebihi kapasitas yang ditentukan. Selanjutnya itu kelebihan dari aplikasi sebelumnya akan dijelaskan oleh Kak Riris. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dari aplikasi sebelumnya. Yang pertama itu proyek A, e-recycle. Proyek e-recycle bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah daur ulang di daerah terpencil dengan menyediakan sistem yang memudahkan masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Dengan fitur pendaftaran akun, penjadwalan penjemputan, dan insentif finansial berdasarkan berat dan jenis sampah, proyek ini tidak hanya memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam daur ulang, tetapi juga menyajikan ekosistem yang terintegrasi dan partisipatif dalam pengelolaan sampah. Proyek B, rancangan sistem tempat sampah pintar dengan sensor HCRSF04 berbasis Arduino
UNO R3. Proyek ini mengembangkan tempat sampah pintar yang menggunakan sensor Proyek ini mengembangkan tempat sampah pintar yang menggunakan sensor HCRSF04 untuk memantau dan mengolah sampah secara otomatis. Dengan teknologi sensor yang mempermudah pemilahan sampah berdasarkan kategori dan pemantauan real-time, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sampah, serta menyediakan solusi yang lebih cerdas dan otomatis untuk pengelolaan sampah. Oke. Proyek C, Rekosistem. Rekosistem fokus pada pengoptimalan rantai nilai sampah untuk rumah tangga dan perkantoran dengan menyediakan panduan daur ulang dan sistem intensif berbasis poin. Pengguna dapat mendaftar, memilih jenis sampah untuk didaur ulang, dan menjadwalkan penjemputan melalui aplikasi. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan keterlibatan masyarakat melalui fitur-fitur yang memudahkan proses pemilahan dan daur ulang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rahmi. Saya persilakan. Baik, modal komersialisasi aplikasi tempat sampah pintar. 1. Meningkatkan kesadaran akan pengelolaan sampah. 2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah. 3. Mendukung pembangunan kota pintar. 4. Mempermudah petugas dalam pengangkutan sampah. 5. Mengurangi jumlah sampah yang tidak terkelola dengan baik. Hal lainnya, pada perancangan tempat sampah pintar ini memberikan edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilah sampah dan cara menggunakan tempat sampah pintar, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan implementasi tempat sampah pintar yang akan meningkatkan rasa memiliki dan mendukung keberlangsungan program tempat sampah pintar. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami tentang proyek PBL dalam mata kuliah statistika. Terima kasih.